Welcome back guys, jumpa kembali dengan saya Pak Joko. Kali ini pada edisi Meniso IPA kita akan bahas salah satu bagian dari materi bab 3 IPA kelas 7 tentang 9 macam pemisahan campuran. Pengen tahu kayak apa? Ikuti paparannya. Inilah materi 9 pemisahan campuran IPA kelas 7 bersama saya Pak Joko. Pertama yaitu penyaringan atau filtrasi, merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel dengan menggunakan saringan. Zat yang dapat melewati saringan disebut dengan filtrat, sedangkan yang tertahan pada saringan disebut residu. Contohnya pemisahan pasir halus dengan kerikil atau air dan lumpur. Yang kedua adalah penguapan atau dikenal dengan istilah evaporasi, merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat, di mana komponen yang memiliki titik didih rendah akan menguap dan terpisah dengan komponen yang memiliki titik didih tinggi. Contohnya adalah pada proses pembuatan garam dapur dari air laut. Ketiga yaitu kristalisasi, merupakan proses pemisahan campuran dengan membuat larutan lewat jenuh, sehingga salah satu komponen akan mengalami mengkristal. Contoh terjadi pada proses pemurnian garam dan gula. Keempat adalah penyulingan atau destilasi, merupakan proses pemisahan campuran zat padat dengan zat cair atau zat cair dengan zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat dengan memanaskan pada labu destilasi, sehingga dari zat yang bertitik didih rendah akan diperoleh zat murni atau destilat. Contoh pemisahan alkohol dan air, proses pembuatan oksigen, dan proses pengolahan minyak bumi. Kelima adalah sublimasi, yaitu pemisahan campuran ini serupa dengan destilasi dengan cara menguapkan zat padat yang dapat menyublim dan dapat menguap tanpa melalui fase cair dari komponen lain tetap tertinggal atau tidak menyublim. Contohnya adalah proses pembuatan kamper, iodin, amonium klorida, dan naftalena. Keenam adalah kromatografi, yaitu pemisahan campuran zat berdasarkan kecepatan perambatan komponen dalam campuran pada suatu medium. Ada 2 fase pada kromatografi, yaitu fase tetap dan fase bergerak. Contohnya digunakan pada penentuan tingkat pencemaran udara, kandungan nikotin dalam darah, kandungan zat dalam makanan, dan pemisahan warna tinta. Ketujuh adalah dekantasi, yaitu pemisahan campuran zat padat dan zat cair dengan mendiamkan campuran beberapa saat hingga zat padat terlarut akan mengendap, kemudian dipisahkan dari pelarut atau air secara perlahan. Contoh memisahkan air dan lumpur atau memisahkan air dan pati. Kedelapan yaitu amalgamasi, yaitu proses pemisahan campuran zat dengan reaksi kimia. Contoh terjadi pada proses ekstraksi emas dan perak dengan menggunakan cairan raksa. Pemisahan campuran yang terakhir yaitu sentrifugasi, merupakan proses pemisahan campuran zat padat dan zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan cara memutar campuran sehingga komponen campuran akan terpisah berdasarkan kerapatan molekulnya. Contohnya adalah pemisahan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah.
Sahabat semuanya, itulah tadi paparan mengenai 9 macam pemisahan campuran. Semoga bermanfaat dan semakin mempermudah untuk mempelajari. Jangan lupa untuk selalu tonton ulang agar semakin meningkatkan pemahaman. Terima kasih juga telah mendukung karya kami dengan memberikan like, comment, and subscribe. See you guys. Like and subscribe my Komita channel.